Welcome back to the Central Boys. Baik lagi bersama Om Kiku aja. Karena kali ini gue mau bahas salah satu produk metaverse lagi-lagi lokal. Dan ini kelihatannya gede karena pernah jadi salah satu sponsor untuk acara digitalisasi dari G20 tahun lalu ya teman-teman ya. Namanya Metanesia ya. Yang dimana kalau kita lihat sekilas dari thumbnail websitenya nih ya, video di belakangnya, kelihatannya metaverse-nya udah sekelas Decentraland banget gitu ya guys ya. Dan kalau kita lihat mereka sendiri ini avatarnya pun juga dibuat lebih cartoonish gitu ya, kayak basic 3D animasi karakter-karakter kartun-kartun lokal gitu ya. Dan ini contoh avatarnya, mungkin kalian bisa cek untuk gendernya dan tes outfitnya, kalian bisa tes di sini. Dan juga mereka itu selain ada tempat untuk private space ya, yang dimana ini masih on development untuk plot tanahnya, mereka tuh juga ada communal space nya. Terus habis itu mereka juga ada arcade gamenya buat kalian main game 3D ya. Bayangin main game arcade di dalam dunia 3D itu pasti sesuatu banget ya. Ditambah mereka juga ada stage buat manggung, di mana Vidi Aldiano itu pernah perform di sini. Juga ada mallnya ya, bayangin metaverse ada mallnya. Mungkin buat belanja barang-barang kebutuhan di dunia nyata, tapi lewat metaverse gitu ya. Kalau mungkin buat kalian yang anaknya males buat keluar rumah karena macet gitu ya, apalagi di Jakarta gitu ya teman-teman ya. Dan pastinya ya social interaction ya. Dan ini udah bisa diinstal di Windows sama MacBook ya, tapi untuk PC ya teman-teman. Dan mereka udah juga ada aplikasinya di Play Store. Tapi kalau untuk yang di App Store-nya gue belum nemu linknya ya teman-teman ya. Jadi kalau di Play Store-nya ini ratingnya not bad ya, 3,9 ya. Kalau kita lihat ini untuk produk lokal ya, ini not bad lah ya teman-teman ya, gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, mereka tuh partnernya adalah bisnis-bisnis gede dan beberapa BUMN ya. Bahkan Bank Indonesia juga salah satu partner mereka, karena acara G20 itu pernah hadir di sini ya. Bahkan ada Pertamina juga, dan ada perusahaan luar negeri seperti DHL, L'Oreal, dan juga Johnson ya teman-teman ya, perusahaan farmasi, bayangin aja. Terus juga untuk otomotif mereka juga ada Honda ya teman-teman ya. Dan minuman teh Sosro Putri kalian juga ada di sini. Jadi ini cukup interesting. Dan mereka sudah ngeklaim user mereka itu ada 9.000 orang lebih, dan brand partnershipnya udah 7 ya, yang dibahas sebenarnya lebih sih ya teman-teman ya kalau kita lihat ya. Terus kalau kita lihat di sini mereka tuh juga ada untuk pemasangan iklan di kota metaverse ya, di kota pusatnya. Bahkan mereka ada gameplaynya, ini posisi-posisi mapnya yang langsung nanti kita bakal coba ya teman-teman ya. Dan pasti ya kalau kita lihat dari sosmednya, follower Instagram dan juga follower Twitter, kelihatannya marketing mereka tuh lebih banyak di Instagram, dan juga TikTok mereka cenderung lebih rame ya. Berarti marketing mereka fokusnya di Instagram dan TikTok. Kalau Twitter mungkin baru untuk nge-touch community Web3 ya teman-teman ya. Dan mereka juga ada NFT marketplace-nya, yang dimana ini pembayarannya pakai fiat, jadi non crypto ya. Tapi NFT-nya ini dipakai untuk item wearable di dalam metaverse-nya ya. Dan mungkin ada beberapa NFT art juga yang ditaruh di sini. Bahkan dekoratif itemnya pun juga udah ada ya. Dan ini disponsorin oleh Perhutani ya, untuk kehutanan ya, dari divisi kehutanan negara ya. Jadi gokil juga ya. Mungkin ini jadi ladang tempat mungkin para pemerintah bisa eksperimen di metaverse buat mengenalkan produk-produk BUMN ke masyarakat, yang dimana lebih kekinian dan lebih asik pastinya. Nah teman-teman, ini tampilannya untuk aplikasinya yang di HP ya, untuk Metanesia. Kita langsung start aja. Biasanya kalau baru install nanti ada fitur update untuk download sample pack atau mungkin aset-aset pack yang ada di metaverse-nya ya. Mungkin kita langsung start aja, let's see how it goes ya teman-teman. Nah di sini kita udah mulai masuk ya di metaverse ya. Ini tampilannya untuk Metanesia. Jadi kalau kita lihat secara tampilan kelihatannya nggak ada tombol exit. Kalau tombol exit harus pencet escape. Itu pun juga kadang nggak keluar ya teman-teman ya. Kita bisa aja login seperti ini. Di sini gua bakal login pakai Google, dan dia langsung balik ke app ya teman-teman ya. Tinggal langsung balik. Nah ini udah kebaca ya. Dan ini udah ada ongoing eventnya segala macam. Ini udah ada di sini ya. Kita klik aja langsung masuk ya. Nah gue udah ada di enrolled-nya. Dan ini tuh cukup menarik kalau kita lihat.
Tuh, bahkan ada suara stand pianonya ya. Ini untuk ke main hall-nya ya. Kalau dilihat untuk tempat-tempat ruko-rukonya di sini tuh ada yang bisa ditempelin iklan sesuai mapnya itu ada di sini ya. Nah, ini bisa ditempelin iklan, tapi nanti diganti ya. Bahkan ada fashion store-nya dan lain-lain. Di sini ada mini game-nya juga, dan ini gue udah nyobain sih, lucu banget. Jadi kalian ke sini, ini tinggal cara aktifinnya tembak kanan. Nah, itu dia udah mulai, tunggu balon terbang. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, dapat skor guys. Harusnya skornya dicatat di sini. Wih, gila, skor gue paling tinggi guys. Ya, karena sendirian ya. Ini biasanya kalian maininnya multiplayer ganti-gantian for fun gitu ya. Nah, ini untuk game arcade-nya ya teman-teman ya. Kita coba masuk ya. Nah, ada beberapa tombol itu memang masih ngebug ya. Jadi mungkin kalau mau masuk kalian bisa pilih dari tombol home. Baru kalian cari tempat yang mau kalian mau ya. In case kalau ada bugnya ya. Mungkin kalau kita mau ke arcade-nya tadi, kita cari yang arcade ya gitu ya. Di sini ada tempat buat nonton kompetisi e-sport juga, tapi di sini gue mau nunjukin tempat yang cukup menarik ya di mata gue, yaitu adalah mallnya ya, karena mallnya ini waktu itu dipakai simulasi buat acara G20 ya. Nah, ini tampilan depannya, ini entry-nya G20, dan kalau kalian berdiri di sini, nah ini ada katalog, ada pop upnya nih. Kalau kita lihat dari dekat, ini ada untuk treasure hunt, main golf, ada Bank Mandiri, Bank BNI guys, bahkan ada main badminton ya. Nah, tapi untuk beberapa fitur di sini kalian harus pakai connect aplikasi yang di PC ke VR ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak pakai VR ini nggak bisa dimainin untuk yang badminton dan beberapa mini game sportnya ya. Ini cuma karakternya nggak bisa manjat ya, coba bisa lompat sayang banget. Nah, ini ada tenisnya juga. Ini juga harus pakai VR guys, baru dia bisa connect, ambil raketnya, main ya sama temen ya. Gitu guys. Ini kita lihat ada ruangannya Bank Indonesia ya. Kita coba masuk aja. Nah, ini ruangan Bank Indonesia guys. Bank Indonesia udah ada di Metaverse dan kayak gini tampilannya. So far ini kayak ruang kerja aja sih guys ya. Ada mesin kopinya nih, mesin kopinya mungkin buat minum virtual sambil mungkin meeting di sini ya, duduk-duduk santuy. Tapi sih nggak ada tombol gimana caranya untuk duduk di bangkunya ya teman-teman ya. Di sini juga ada showroom otomotif ya, showroom mobil Honda ya guys ya. Nah, ini udah showroomnya tuh bukan langsung tampilan in asset 3D mobil ya, tapi ini cuma foto-foto yang dimana fotonya kita bisa klik dan mungkin bisa di zoom ya. Ini kalau kita zoom seperti ini ada fitur-fitur speknya ya kayak jualan mobil gitu ya teman-teman ya. Ini bisa klik keluar balik ke dalam mallnya ya. Nah, ini malah kita keluar di sini guys. Nah, kita balik lagi ke main hallnya ya. Tapi kelihatannya ini kalau yang warnanya biru itu nggak bisa diklik ya. Yang bisa diklik itu yang cuma fondasi warna kuning ya. Yang artinya mungkin kalau kuning itu buka, kalau biru itu tutup ya. Ini kalian juga bisa main bola di jalanan juga, tapi bolanya kegedean sumpah, dan ini giringnya juga termasuk susah untuk ngegolin. Tapi kalau digolin, setahu gue tuh bisa di ini ya, bisa nyetak gol nanti balik ke reset ke tengah. Coba ya gue golin. Nah, jadi langsung balik lagi ke tengah guys. Kita bakal cek ada tempat apa lagi yang mungkin kita bisa visit ya teman-teman ya. Mungkin yang menarik di sini adalah tempat ini ya teman-teman ya, Komodo Dragon ya, tempat para wisata Pulau Komodo ya, yang di copy paste menjadi dalam metaverse ya sebagai bentuk konservasi ya. Nah, ini tampilannya tuh kayak gini. Ini gate-nya untuk kalian balik tuh, di atas ada NFT-nya. Dan ini juga NFT dari Komodonya ya teman-teman ya. Mungkin ada NFT yang dibuat dari project Cagar Alam. Ini bisa diklik. Kalau diklik ke sini kita pilih yes dan dia langsung ke arah ke browser ya, ke arah NFT marketplace ya tadi ya teman-teman ya. Nah, kita lihat langsung spot yang di G20-nya ya. Kalau kita penasaran ada apa sih? Nah, ini untuk G20-nya, ini ruang conference-nya ini cukup menarik. Di sini itu ada beberapa partner seperti IndiHome, terus ada yang untuk UMKM,
dan juga ada dari Telkom yang untuk communicationnya. Ini juga dimasukin di sini. Ini panggung virtualnya yang kemarin acara G20 layarnya ditayangkan untuk seminarnya, jadi kita bisa klik full screen ya kalau mau, cuma nggak ada apa-apanya, kosong karena acaranya udah kelar gitu. Nah, ini kita udah nyampe di ruangan konser yang dimana kemarin Vidi Aldiano nih ya konser di sini ya guys. Ini untuk lounge ya, dan di sini ada festival roomnya yang langsung ke konsernya yang Fruity ya teman-teman ya, portalnya. Dan ini ada, kalau kita ke sini ini kayak kaca untuk keluar ya, jadi hallnya diarahkan untuk satu spot aja. Mungkin ke depannya ini tuh bisa bakal dibuka untuk beberapa konser ya, misalnya mungkin ada aja DWP gitu ya guys ya, DWP tapi di versi metaverse gitu ya, sambil yang mungkin buat teman-teman yang nggak bisa beli tiket gitu. Nah, ini ada lorong-lorong ya, ini lorong-lorong kemana ya by the way, orangnya bisa berenang nggak? Oh, nggak bisa berenang guys ternyata. Oke, kita lompat aja, kita keluar lagi, kita langsung ke spot dari konsernya ya, yang tadi di hallway Fruity-nya ya guys ya. Nah, ini udah di dalam ruang konser Fruity-nya ya, dan ini stage-nya. Kalau kita lihat ini cukup menarik ya, ada globe-nya, dan itu panggungnya ada di atas ya. Ini panggungnya guys, dan ini kelihatannya kalau di translate venue-nya di dunia nyata, ini kelihatannya asik gitu ya tempatnya. Ada komedi putarnya, dan ini ada creativity space-nya, kalian bisa lihat-lihat. Ini mungkin karya kreasi, dan ini ada diarahin ke poster-poster pensi-pensi sekolah ya guys ya, yang mungkin kalau kalian tertarik kalian bisa klik aja dan mungkin kalian bisa regis. Tapi gua nggak tahu apakah ini pensi-pensi sekolahnya benar-benar udah selesai atau emang cuma ada yang masih terbaru gitu ya. Jadi gue penasaran, jadi mungkin gue bakal tes untuk klik salah satunya. Ini Rendezvous, ini Lab School ya yang terkenal. Let's go, kita klik ini ya guys ya, YouTube-nya ya. Oke, gue udah lihat ya, itu kelihatannya dari YouTube-nya langsung ya, jadi mungkin beberapa musiknya copyright, jadi bakal gue cut aja. Dan ini ada beli Fruity online ya, coba kalau dia bisa beli Fruity online, bayar GoPay, terus habis itu mungkin dikirim ke rumah gitu ya, bang beli satu gitu ya, asik gitu guys ya. Nah, ini gue mau ngecek sebelum terakhir kita closing video, ada SMK Showcase. SMK Showcase mungkin produk-produk buatan anak-anak SMK. Kita cek aja apakah benar-benar udah terdisplay dengan baik ya. Nah, ini galeri untuk kreasi anak-anak SMK yang dimana ada sponsor dari Pak Menteri Pendidikan ya, Nadiem Makarim ya. Gokil ya, dan juga ada Dirjen Vokasinya juga di sini. Dan ini kalau kita lihat, oh ini SMK Avala Stage, ini dokumentasi dari sekolah, kegiatan tafisnya. Ini kalau bisa diklik detailnya. Nah, ini ya harus dibuka lewat VR ya. Sayangnya gue nggak pakai VR, jadi gue nggak bisa explore ya. Tapi ini kelihatannya menarik ya, mengajak orang-orang untuk pakai VR buat explore kegiatan dan makalah-makalah project yang dibuat sama anak-anak SMK ini ya. Oke, itu aja dari gua. Make sure jangan lupa follow Twitter Decentra Boys dan juga follow IG Decentra Boys, juga subscribe YouTube kita untuk update selanjutnya ya teman-teman ya. Itu aja dari gua, Decentra Boys signing out.